Kiai Haji Maksum Jauhari atau yang biasa dipanggil dengan Gus Maksum adalah putra dari pasangan Kiai Haji Abdullah Jauhari dengan Nyai Aisyah. Beliau lahir di Kanigoro, Kras Kediri, pada tanggal 8 Agustus tahun 1944. Selain itu, Gus Maksum juga merupakan salah seorang cucu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Semasa kecil Kiai Haji Maksum Jauhari belajar kepada orang tuanya Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro. Kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di SD Kanigoro 1957. Setelah lulus, beliau melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, namun tidak sampai tamat. Selebihnya banyak diisi dengan pengajian-pengajian di pesantren Lirboyo dan melanglang buana ke beberapa daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat. Beliau akrab dipanggil Gus Maksum, adalah seorang ulama, kiai, guru spiritual, petani, peternak dan pengayom masyarakat. Gus Maksum adalah seorang pendekar sejati yang sangat teguh pendirian, tegas dalam bersikap dan paling tidak suka pada segala bentuk kemungkaran, lugas dalam berbicara, lembut, sederhana dan bersahaja dalam penampilan kesehariannya. Tokoh kelahiran Kanigoro, Kras Kediri tanggal 8 Agustus tahun 1944 adalah pribadi yang unik, seunik penampilannya yang selalu berambut gondrong, bersarung, kadangkala bersandal bakiak, berpakaian seadanya, tidak makan nasi, ngerowot dan beragam keunikan lainnya. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 22 Desember tahun 2003, meninggalkan suri tauladan bagi santri dan masyarakat serta mewarisi keilmuan silat yang sempurna Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa. Ayah Gus Maksum adalah Kiai Haji Abdullah Jauhari bin Kiai Haji Fadil Batokan daerah yang masuk Kecamatan Semen Kediri. Ibu beliau adalah Nyai Haja Aisyah putri dari Kiai Haji Abdul Karim pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Sejak si jabang bayi masih dalam kandungan, Kiai Jauhari dan Nyai Aisyah biasa membacakan Al-Quran, Asmaul Husna, wirid, solawat dengan harapan agar kelak bayi yang dilahirkan menjadi seorang anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Bayi itu kemudian dinamakan Muhammad Abdullah Maksum. Waktu terus berjalan bayi itu pun beranjak besar tumbuh sebagai anak yang sehat dan bungsu dari ketiga kakak perempuan. Wajar jika ia sangat diistimewakan dalam pandangan orang tuanya. Namun walaupun diistimewakan, Gus Maksum kecil bukanlah anak yang manja, justru ia sangat rajin membantu orang tuanya dan sangat patuh terhadap mereka, tak pernah membantah apa yang diperintahkan kedua orang tuanya. Kepatuhan ini bahkan tetap dibawanya sampai akhir hayat. Gus Maksum kecil sangat cerdas. Sejak dini ia sudah dikenalkan dengan ilmu agama. Ia bersama ketiga kakak perempuannya dididik langsung oleh Kiai Jauhari dengan pengawasan sangat ketat. Setiap jam 1 dini hari, mereka dibangunkan mengambil air wudhu dan salat malam, kemudian dilanjutkan mengkaji pelajaran. Hal ini berlangsung hingga Gus Maksum kecil pindah ke pesantren kakeknya Lirboyo. Pendidikan formalnya dimulai di sekolah dasar di Kanigoro dan kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama di Pondok Pesantren Lirboyo. Dalam membaca Al-Quran, beliau dibimbing langsung oleh kakeknya Kiai Haji Abdul Karim dan Nyai Hajah Hadijah Karim. Hingga tak heran ia dikenal sangat fasih dalam melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Selama menetap di Lirboyo, beliau banyak menimba ilmu agama kepada beberapa kiai di Kediri dan sekitarnya seperti Kiai Jamaluddin Batokan, Kiai Jufri, Mbah Jipang. Jipang akronim dari Ngaji Gampang, nama aslinya adalah Kiai Muhammad Batokan. Jiwa pesantren sangat melekat pada diri Gus Maksum, diantaranya adalah kesederhanaan, kesopan santunan, kepedulian sosial, dan kepatuhan kepada orang tua dan guru. Jiwa pesantren itulah yang membentuk kepribadiannya sejak kecil hingga tua. Kesalehan pribadi dan sosialnya itu hasil dari pendidikan pesantren yang dieniamnya. Pertama mengenal silat dari belajar dari seorang pesilat, pengembara dari Rengas Dengklok, Kerawang Jawa Barat, aliran Cikaret, Cikalong, bernama Afatoni. Metode yang diajarkan setahap demi setahap kemudian dikembangkan secara otodidak. Ilmu silat yang dipelajari diperdalam sedikit demi sedikit, hingga menjadi permainan silat yang sangat atraktif dan menarik. Selanjutnya Gus Maksum mengembara dari satu guru silat ke guru yang lainnya tanpa meninggalkan mengaji dan sekolah. Diawali dari guru silat di sekitar Kediri, guru silatnya diantaranya, Kiai Kasidak, tinggal antara Kediri Blitar. Haji Munawar Jabang Kediri,
Bapak Muhajir Mondo Kediri, Haji Zainal Kediri. Masa muda adalah masa yang indah, kadang-kadang seseorang melalui masa mudanya dengan bersenang-senang, santai bahkan cenderung berfoya-foya. Tapi hal itu tidak berlaku bagi Gus Maksum. Masa muda beliau banyak dihabiskan untuk mempelajari segala yang diperlukan sebagai bekal di hari tua, mengaji, sekolah, riadah, belajar silat dan olah kanuragan adalah rutinitas masa mudanya. Beliau sering memberi nasihat. Berikut adalah salah satu kata bijak Gus Maksum Jauhari. Tidak ada kamus untuk berfoya-foya dalam menjalani kehidupan. Pemuda yang menghabiskan waktunya hanya dengan kesenangan temporal belaka, adalah pemalas yang miskin identitas, kering kreativitas dan hampa militansi, tipe manusia yang kemana angin berhembus ke sana ia rebah dan terjatuh. Oleh karena itu, hari-hari Gus Maksum selalu diisi dengan belajar dan belajar. Tidak ada waktu kosong untuk berleha-leha, seluruh waktunya digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dalam olah batin dan kanuragan, beliau mempelajari dengan mengembara dari satu guru ke guru yang lainnya seperti halnya dengan silat. Beberapa guru yang pernah disinggahai antara lain, Kiai Mansur Kali Pucung Blitar, yang masih termasuk kakeknya dari jalur bapak, selanjutnya Kiai Ahmad Kemuning Kediri, Kiai Ibrahim Banjar Melati Kediri, Habib Jufri Merican Kediri, dan Habib Baharun Merican Kediri. Guru beliau yang paling berpengaruh adalah Kiai Mahrus Ali dan Kiai Yakub Lirboyo. Kedua orang ini sangat terkenal memiliki kemampuan silat dan ilmu kanuragan yang mumpuni dan banyak memiliki ilmu karomah warisan Wali Songo. Merasa belum puas dengan ilmu yang diperolehnya, Gus Maksum kembali mengembara ke beberapa pelosok Nusantara, di antaranya ke daerah Jawa Barat dan akhirnya sampailah ke Cirebon, tepatnya ke Buntet Pesantren. Di sana beliau berguru langsung kepada Kiai Ilyas dan Kiai Busro dan beberapa Kiai Buntet yang lainnya yang masih keturunan Kiai Abbas Cirebon. Gus Maksum dikenal sebagai pendekar nomor wahid di kalangan Nahdlatul Ulama. Penampilannya yang nyentrik seperti berambut gondrong, jenggot dan kumis panjang, bersarung setinggi lutut, memakai bakyak, berpakaian seadanya, dan tidak makan nasi, ngerowot, dan sikapnya yang tegas. Karena itulah namanya banyak digandrungi anak-anak muda Nahdlatul Ulama. Namanya identik dengan dunia persilatan, tenaga dalam, dan pengobatan. Sejak kecil sudah gemar dengan pencak silat dan berbagai bacaan wirid. Namanya terdengar ke seluruh pelosok daerah ketika menjabat komando penumpasan PKI dan antek-anteknya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Beliau adalah pendiri Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa dan menempati posisi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat dan Guru Besar, sejak perguruan itu didirikan hingga ia wafat. Nama besarnya belum tergantikan hingga sekarang. Sejak awal nama besar Gus Maksum identik dengan kesaktian. Selain menguasai banyak aliran silat dengan sempurna, ia juga memiliki banyak kemampuan linuwih lainnya. Konon, rambutnya tidak mempan dipotong, mulutnya bisa menyemburkan api, mahir dalam menaklukkan jin, memiliki kemampuan yang luar biasa, bisa melemparkan sapi seperti melemparkan sandal, bisa mengangkat mobil sendirian, dan sebagainya, tidak mempan disantet, tidak mempan senjata tajam, dan lain sebagainya. Itulah beberapa kelebihan Gus Maksum Jauhari. Dalam dunia politik, Gus Maksum selalu mengikuti arah politik Nahdlatul Ulama. Ketika NU bergabung dengan P3, Gus Maksum menjadi juru kampanye P3 hingga tingkat nasional. Begitu pula ketika PKB didirikan pada tahun 1998, Gus Maksum ganti haluan. Beliau kampanye untuk membesarkan partai itu. Namun sampai akhir hayatnya ia tidak pernah mau duduk sebagai anggota dewan. Pendekar ya pendekar saja, kata beliau. Berikut akan diuraikan 10 kisah karomah Gus Maksum. Di kalangan masyarakat umum, Gus Maksum dikenal sakti mandraguna. Berikut akan dibacakan kisah karomah yang dimiliki oleh Gus Maksum. 1. Keistimewaan sejak kecil. Keistimewaan Gus Maksum sudah tampak sejak kecil. Pada waktu itu, Gus Maksum kecil mampu melompat melayang dari satu tiang ke tiang yang lainnya di Masjid Kanigoro. Ia juga mampu berputar cepat di atas piring tanpa pecah laksana gangsing. Padahal waktu itu ia belum mahir ilmu silat. Gus Maksum kecil juga pernah melempar seekor kuda seperti melempar sandal. Padahal waktu itu bobot angkatan beliau tidak lebih dari 20 kg. Di masa remaja Gus Maksum pernah membantu salah seorang familinya untuk memasang lembu bajakannya. Ketika hendak memasang,
tiba-tiba lembu itu mengamuk dan dengan cepat dan kuat menerjang ke arah dada Gus Maksum. Dengan refleks, beliau menangkis dan berbalik menerkam, dan apa yang terjadi membuat semua orang yang melihatnya heran, karena lembu itu terpelanting beberapa meter jauhnya. Menanggapi kejadian tersebut, Gus Maksum hanya berkata, "Semua hanyalah kebetulan saja dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala." 2. Rambut tidak mempan dipotong, Kiai Gondrong. Penampilan Gus Maksum dengan rambut gondrongnya bukan sekedar gaya atau hobi semata. Tetapi rambut gondrongnya itu merupakan sebuah ijazah yang didapat dari guru beliau yaitu Habib Baharun Merican Kediri. Hasil dari pengamalan itu sering terjadi keanehan-keanehan terkait dengan rambut beliau ini, seperti rambut beliau bisa berdiri, bisa mengeluarkan api, serta tidak mempan dipotong. Bukti daripada itu adalah, pada dekade 1970-an, beliau pernah terjaring razia rambut panjang. Namun terjadi keanehan, setiap kali aparat menggunting rambutnya, rambut itu tidak terpotong bahkan setiap gunting yang tajam beradu dengan rambut beliau, selalu mengeluarkan percikan api. Kejadian ini pernah dimuat di Harian Republika. 3. Menaklukkan jin. Berbicara tentang Gus Maksum, orang awam biasanya akan langsung berasosiasi tentang jin. Tapi apakah benar Gus Maksum memelihara jin seperti banyak diperbincangkan orang? Anggapan ini tidaklah benar. Yang benar Gus Maksum tidak pernah memelihara jin. Tapi kalau beliau sering menaklukkan jin yang mengganggu itu memang benar. Gus Maksum pernah menaklukkan patihnya jin, namanya Jin Dempul ketika Gus Maksum menolong orang yang kesurupan. Orang tersebut berhasil disembuhkan Gus Maksum setelah jin di dalam tubuh orang itu berhasil ditaklukkan. 4. Menghadapi puluhan orang sendirian. Salah satu kisah yang menunjukkan keberanian Gus Maksum, adalah ketika beliau harus bentrok dengan orang-orang PKI di alun-alun. Gus Maksum yang waktu itu sangat muda usianya, mampu mengalahkan mereka semua. Dalam pertempuran itu, Gus Maksum bukan hanya menggunakan olah kanuragan tapi juga dengan olah batinnya. Peristiwa lain ketika Gus Maksum diundang menghadiri pertandingan silat di Kediri Timur. Saat itu beliau bertarung melawan pendekar silat, jago duel dari berbagai macam aliran silat yang sudah berkumpul di situ. Karena telah memiliki bekal dan kemampuan yang terlatih sejak kecil, Gus Maksum mengalahkan puluhan pesilat sendirian. Bahkan lawan terakhir berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Peristiwa ini terjadi saat usia beliau 16 tahun. Dan itulah peristiwa paling dramatis membuat para pendekar lainnya harus mengakui kemampuan Gus Maksum di dunia persilatan. 5. Ban bocor hanya dengan acungan jari. Saat NU masih menjadi partai, masa NU sering bentrok dengan masa LDII yang dulu bernama Darul Hadis. Waktu itu termasuk underbow dari Golkar. Suatu ketika masa LDII, Golkar berkonvoi melewati jalan depan pesantren Lirboyo. Saat itu, Gus Maksum sedang menerima tamu. Ketika arak-arakan itu sampai depan dalam Gus Maksum, beliau langsung keluar karena mendengar bising suara knalpot dan klakson kendaraan yang memekakan telinga. Melihat gelagat yang kurang baik ini, secara refleks Gus Maksum mengacungkan jari telunjuknya ke arah mereka. Keajaiban pun terjadi. Dengan serta-merta seluruh ban kendaraan yang mereka tumpangi bocor secara serentak. Karena bannya bocor, rombongan konvoi itu tidak bisa melanjutkan arak-arakan. Akhirnya terpaksa mereka pulang dengan mendorong kendaraannya masing-masing. 6. Tidak mempan senjata tajam. Hal ini terbukti saat beliau melawan orang-orang PKI dahulu. Setiap bacokan dan tebasan senjata tidak pernah bisa mengenai tubuh beliau. Bahkan senjata lawan selalu berhenti jarak 1 kilan dari tubuhnya. Kalaupun ada yang sampai mengenai tubuh beliau, senjata-senjata tak ada satupun yang melukai beliau. Keistimewaan ini juga terbukti ketika beliau diundang pengajian di daerah Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1999. Waktu itu tanpa ada sebab yang jelas, tiba-tiba ada orang yang menikamnya. Untungnya Gus Maksum tidak terluka sedikitpun. Hanya pakaian yang dipakai robek kena tikaman. Lalu pakaian itu pun beliau simpan karena pemberian dari salah seorang sahabatnya. 7. Tidak mempan disantet. Kalau bicara santet, banyak sekali pengalaman yang beliau dapatkan. Hampir semua aliran ilmu santet dikenalnya, dan sudah tidak terhitung banyaknya dukun santet yang pernah dihadapi. Sejak kecil, Gus Maksum sudah terbiasa menghadapi berbagai macam-macam aliran ilmu santet. Beliau juga tidak segan-segan untuk menantang para dukun santet secara terang-terangan.
Hal itu dilakukan karena santet menurut Gus Maksum termasuk kemungkaran yang harus dilawan. Kekebalan Gus Maksum terhadap santet juga sudah pembawaan sejak lahir, karena beliau juga masih keturunan Kiai Hasan Besari Ponorogo. Menurut Gus Maksum sebagai muslim tidak perlu khawatir terhadap santet, karena santet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kufur atau murtad. Yang penting seorang muslim haruslah selalu ingat kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Di antara pengalaman Gus Maksum mengenai santet, di antaranya dialaminya ketika menginap di Desa Wilayu, Genteng, Banyuwangi. Sekitar jam 1:30 malam, saat beliau hendak istirahat, tiba-tiba dari arah kegelapan muncul bola api sebesar telur terbang menuju ke arah pahanya. Dengan santai Gus Maksum membiarkan bola api itu mendekatinya. Ketika bola api itu sampai ke paha, beliau berkata, "Banyol tah, mau bercanda ya?" Seketika itu juga bola api itu melesat pergi di tengah kegelapan malam. Satu lagi kejadian yang pernah dialaminya, ketika bermalam di Desa Kraton, Rangge saat Gus Maksum beristirahat. Beliau didatangi kera jadi-jadian yang berusaha mencekiknya. Usaha itu dibiarkannya saja. Setelah beberapa lama baru ditanya oleh Gus Maksum, "Mau main-main ya?" Langsung saja kera itu lari menghindar dari Gus Maksum. 8. Surat Sakti Gus Maksum pernah kedatangan tamu dari Semarang yang mengeluhkan kelakuan putranya yang suka mabuk-mabukan dan sering pergi ke lokalisasi, bahkan putranya sering mengancam akan membunuh orang tuanya. Karena sudah tak tahan melihat kelakuan putranya itu, ia pergi ke rumah Gus Maksum di Kediri, dengan harapan mendapat obat untuk mengobati perilaku anaknya. Tapi yang diharapkan tidak dipenuhi Gus Maksum. Beliau hanya membuatkan sepucuk surat untuk dibawa pulang agar dibacakan kepada anaknya. Walaupun orang tua itu bingung karena obat yang diharapkannya tidak diberi, ia tetap melakukan apa yang diperintahkan Gus Maksum dengan menyampaikan surat itu kepada anaknya. Begitu surat itu dibacakan kepada anaknya, dalam waktu singkat kelakuan anaknya yang sebelumnya tidak bisa dikendalikan, perlahan berubah. Singkatnya kelakuan anak itu tidak lagi nakal seperti dulu. 9. Penumpasan PKI. Sebagai Jenderal Utama, Pagar NU dan Pagar Bangsa, Gus Maksum selalu sejalur dengan garis politik Nahdlatul Ulama, namun dia tak pernah terlibat politik praktis, tak kenal dualisme atau dwifungsi. Saat kondisi politik memaksa warga NU berkonfrontasi dengan PKI, Gus Maksum jauh hari menjadi komandan penumpasan PKI beserta antek-anteknya di wilayah Jawa Timur, terutama Karesidenan Kediri. Ketika NU bergabung ke dalam P3 maupun ketika PBNU mendeklarasikan PKB, Gus Maksum selalu menjadi juru kampanye nasional yang menggetarkan podium. Namun dirinya tidak pernah mau menduduki jabatan legislatif ataupun eksekutif. 10. Penakluk hewan buas. Ada suatu kisah menceritakan, jika Kiai Haji Maksum jauh hari melewati hutan, semua hewan buas di hutan akan takluk dan patuh kepada beliau, seperti harimau, ular besar hingga serigala langsung menundukkan kepalanya. Peristiwa tersebut sudah banyak dan biasa disaksikan sahabat-sahabatnya.